Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rajak dengan NIM 20121033 dari kelas PGMI 4A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang menjadi tugas ujian tengah semester di semester ini. Adapun permasalahan yang saya angkat dalam mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yakni ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya masuk pada pembahasan. Yang menjadi topik permasalahan kita yaitu ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Aspek pertama yang kita akan bahas adalah ekonomi. Pengertian dari ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan momos yang berarti peraturan atau peraturan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Mengapa demikian? Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi adalah kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan semua kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor lingkungan sosial budaya. 3. Faktor fisik. 4. Faktor pendidikan. Terakhir adalah faktor moral. Kemudian, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Misalnya, ibu memasak dengan kayu bakar karena harga minyak tanah sangat mahal. Tindakan ekonomi terdiri atas dua aspek, yaitu 1. Tindakan ekonomi rasional. Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pihak yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian. 2. Tindakan ekonomi irasional. Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, namun kenyataannya tidak demikian. Dan selanjutnya, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terbagi dalam dua aspek. 1. Motif intrinsik, yaitu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. 2. Motif ekstrinsik, keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Pada prakteknya terdapat beberapa macam motif ekonomi. 1. Motif memenuhi kebutuhan. 2. Motif memperoleh keuntungan. 3. Memperoleh penghargaan. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Sumber hukum pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu perundang-undangan. Perundang-undangan meliputi undang-undang
peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya, pelaku ekonomi. Misalnya, rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Peran rumah tangga konsumsi adalah 1. Konsumen, 2. Pemasok atau pemilik faktor produksi. Faktor produksi ada 4 macam, yaitu 1. Alam, tenaga kerja, modal, skill atau keahlian. Kemudian, koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru dikembangkan oleh International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional. Adalah 1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. 2. Pengelolaan yang demokratis. 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi. Kemudian, jenis koperasi menurut fungsinya. 1. Koperasi pembelian, pengadaan, konsumsi, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. 2. Koperasi penjualan, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. 3. Koperasi produksi. Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan bekerja dalam pekerja koperasi. Keempat, koperasi jasa. Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya, simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Selanjutnya, koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25
tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU atau sisa hasil usaha. Kemudian, fungsi dan peran koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain, yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan perekonomian nasional. 5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar. Kemudian, bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar basi yang berarti sibuk. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau modal yang mereka berikan. Namun, tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini. Misalnya, bisnis kooperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya, atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan. Pertama, kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya bisnis bertelevisian. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa. Klasifikasi bisnis. Bisnis dapat dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan keuntungan. 1. Manufaktur. Bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh, perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. 2. Bisnis jasa. Bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh, konsultan dan psikologi. 3. Pengecer dan distributor, yaitu pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. 4. Bisnis pertanian dan pertambangan. Jenis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. 5. Bisnis finansial. Bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan pengelolaan modal. 6. Bisnis informasi, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan dari penjual kembali properti intelektual. 7. Utilitas, bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik dan air.
dan biasanya didanai oleh pemerintah. 8. Bisnis real estate. Bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. 9. Bisnis transportasi. Bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara menghantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Dan selanjutnya adalah bentuk dasar kepemilikan bisnis. 1. Perusahaan perorangan. Bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemiliklah yang harus menanggung seluruh kerugian itu. 2. Persekutuan. Bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit. Sama seperti perusahaan perseorangan, setiap sekutu atau anggota persekutuan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi persekutuan komanditer dan firma. 3. Perseroan. Bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. 4. Koperasi. Bisnis yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Baiklah, itulah hasil presentasi yang saya bawakan mengenai mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Ucapan terima kasih tak lupa saya ucapkan kepada dosen pengampu Bapak Ilhamsyah MPD, dan permohonan maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.